Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Dokter Tifa ya. Tifa lah ya. Jadi Kak Tifa ini, kakaknya Tifa ini wafat ya. Dan dia ngeles lah. Ya, itu peringatan buat kamu ya. Banyak orang juga yang bilang yang disuruh bertobat gitu kan. Iri dengki dengan yang dia pelihara gitu ya. Bertobatlah selagi kamu masih hidup ya. Ya, mulutmu jangan dipakai memfitnah ya. Apalagi dia pakai kata-kata istighfar lah. Ya, kalau bisa itu mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Ingat ya Mbak ya, tobat gitu. Hati-hati berhadapan dengan orang baik ya. Bambang Pacul sudah bilang hati-hati berhadapan dengan orang baik yang ya itu bahaya ini ya. Apalagi bawa-bawa Al-Quran gitu ya. Ya, Al-Quran tidak digunakan untuk kebohongan ya. Serius, saya aduh ini ngeri banget ini untuk mencaci maki gitu kan. Tapi ya itulah dia. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe yang belum pernah subscribe channel ini. Oke, kita simak video berikut ini. Untuk kirik betina Yaman yang selalu menggonggong. Bicaramu seperti gonggongan anjing betina. Hey, kau saritem kirik betina, dengarkan lagu balasan dari saya. Ngaku soleha, faktanya wanita murahan. Hatimu lebih gelap dari malam tanpa bulan. Kau datang dari Yaman, katanya penuh iman. Kata-katamu palsu, penuh kebohongan. Saritan kirik betina anjing dari Yaman. Lidahmu lebih tajam dari pedang setan. Indonesia tak butuh suara kebencian. Kami YouTuber Nusantara siap melawan. Siap melawan. Menghina Pate Jokowi yang dicintai rakyat. Padahal Jokowi jelas bekerja bukan sibuk debat. Kau sebar hoaks dan fitnah murahan, membakar damai dengan lidah beracun. Hei kau saritem anjing menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau kirik bajingan, pemecah belah bangsa. Saritem kirik betina anjing dari Yaman. Lidahmu lebih tajam dari pedang setan. Indonesia tak butuh suara kebencian. Kami YouTuber Nusantara siap melawan. Menghina Pate Jokowi yang dicindari rakyat. Padahal Jokowi jelas bekerja bukan sibuk debat. Bukan sibuk debat. Kau sebar hoaks dan fitnah murahan, membakar damai dengan lidah beracun. Hei kau saritem anjing menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar yo kirik betina, pemecah belah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini saya ingin memberikan klarifikasi atas berita kematian abang kandung saya di hari Jumat dini hari, tanggal 9 Mei 2025.
Karena banyak yang kemudian memberitakan, media-media juga channel-channel YouTube, maka saya merasa harus memberikan penjelasan tentang situasi yang terjadi pada wafatnya abang kandung saya. Mati dan hidup di tangan Allah, sebagaimana yang Ia sampaikan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Karena itu saya yakin bahwa wafatnya kakak kandung saya, alumnus Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada angkatan 1986, adalah takdir Allah SWT. Dalam postingan ini, saya ingin memberikan kronologi singkat sebab kematian almarhum. Hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, pukul 15.15 menit, beliau akan menunaikan sholat asar. Tiba-tiba pada rakaat pertama, beliau jatuh. Hanya dalam beberapa menit, istri beliau memanggil tetangga yang sigap bergerak, lalu membawa ke rumah sakit yang sangat dekat dengan rumah kediaman beliau. Artinya golden time untuk stroke sangat terjaga. Rumah sakit juga sangat responsif, begitu datang langsung dilakukan tindakan. Tekanan darah awal pada saat masuk di UGD 170/110 mm Hg secara relatif bukan angka yang menjadi sebab stroke. Maka kemudian dokter melakukan CT scan, EKG dan USG jantung, serta beberapa macam pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, CT scan bagus. Tidak ada perdarahan otak maupun pejumbatan. Rekam jantung juga bagus. Tetapi faktanya, kakak saya kehilangan kesadaran. Pukul 19, istri beliau laporkan kepada saya, tensi sudah di angka 120/74 mm Hg. Artinya sangat responsif turunnya. Karena kakak saya olahragawan, pendaki gunung, pendekar pencaksilat, dan rutin olahraga, bagus, tidak merokok, seorang pribadi yang sabar, berat badan ideal, tinggi badan 180 cm, berat badan 85 kg, sehingga faktor risiko stroke sangat minimal. Kami memang punya riwayat keluarga hipertensi, tetapi dengan lifestyle yang relatif bagus, risiko tersebut terjaga. Tensi sudah turun, tetapi kakak masih kehilangan kesadaran pada malam hari itu. Maka diputuskan oleh dokter akan dirawat di HCU. Saya tanya via telepon, apakah perlu di ICU atau ICCU? Kata dokter, tidak perlu. Cukup di HCU dan esok atau lusa bisa dipindahkan ke kamar rawat biasa. Jumat dini hari, masuk 9 Mei 2025, pukul 01.00 beliau kritis. Resusitasi dilakukan, qadarullah, ajal menjemput. Allah memanggil pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat di hari Jumat, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami kebumikan beliau ba'da sholat Jumat. Dan saya pulang ke rumah mendapati surat pemanggilan dari Polda untuk klarifikasi dan menjadi saksi dalam laporan fitnah dan pencemaran nama baik, laporan yang dilakukan oleh pejabat tinggi Danantara bernama Joko Widodo. Tentu saja, hari Jumat ini adalah hari kesedihan saya yang teramat mendalam. Kakak saya satu-satunya, kekasih hati dan tempat berlabuhnya cinta, perlindungan, dan kasih sayang, wafat dalam kondisi yang penuh tanya. Hari kemarin beliau sehat walafiat. Hari ini beliau mendadak hilang sadar dan kemudian wafat. Di usia sangat muda, 56 tahun. Dan sepulang dari pemakaman, tepat pada titik kesedihan saya yang sangat mendalam, sepucuk surat dari Polda menyambut saya di rumah. Seandainya ini adalah sebuah psyop, psychology operation, ini berhasil. Berhasil meluluh lantakkan hati saya yang remuk redam dalam titik terendah. Saya dalam keadaan hampir 24 jam terjaga, sedih luar biasa kehilangan orang tercinta,
dan bau mentah adalah surat pemanggilan kepolisian. Hmm. Saya berpikir dengan emosional, mengapa harus hari ini pada saat saya kehilangan abang tercinta? Kenapa tidak lusa? Kenapa tidak minggu depan? Pada saat ini, hari ini, hati saya merepih sedih. Tetapi tidak bagi semangat menegakkan kebenaran. Iyalah. Semangat menegakkan kebenaran adalah amanah Allah. Tugas dari Allah kepada setiap ilmuwan. Saya hanya heran, ribuan ilmuwan, para petugas penegak kebenaran, yang diberikan Allah otak cerdas dan ilmu. Mengapa hanya kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan saya Tifa, yang berani bersuara? Kemana kalian, para ilmuwan yang lain? Para ilmuwan dari 3.277 universitas lain di seluruh Indonesia. Jangan diam jika kebenaran diusik. Karena orang berilmu diam, dia adalah setan bisu. Insya Allah, saya akan datang memenuhi panggilan kepolisian dengan semangat Bilal ketika dijemur di tinggi batu di padang pasir. Dengan Apa itu maksudnya? Apa itu? semangat Siti Masyita yang digoreng dalam wajan panas. Semangat menegakkan kebenaran. Ya, itulah tadi videonya teman-teman ya. Ya, Tifa ini kayak egois ya. Dia, kalau menurut saya ini, kau pikir Pak Jokowi tidak punya keluarga gitu ya. Kau pikir keluarga Pak Jokowi tidak berhak bersedih ketika Pak Jokowi kau hina gitu ya. Kau fitnah gitu ya. Jadi apanya maumu ini ya? Ya teman-teman, ya itu tadi ya teman-teman videonya. Ya, kita baca komen-komen dulu yang udah masuk di sini. Jadi buat teman-teman komen ya. Nanti saya akan bacakan di sini, ada beberapa sudah masuk, yaitu Nusi Sanusi. Mari kita dukung Tifa. Semoga Tifa betah di dalam penjara. Amin. Astaga. Ini bahaya ini Nusi ini ya. Milem Tumini ya. Hukum seumur hidup saja si Dokter Tifa. Ya jangan dokter lah, Tifu aja lah ya. Lanjut kita Vina Fojia ya. Mungkin kakekmu bersedih atas kelakuanmu. Bawa kakeknya bos ya kan. Tris ya. Semoga dari Tifa cepat-cepat menyusul abangnya. Astaga, doanya nggak bener nih. Dan cepat dipanggil oleh SWT ya. Mari sama-sama kita doakan. Aduh amin. Aduh, kacau ini, cepat sekali nih abangnya kita ini ya. Siapa lagi nih? Binong 8087 ya. Itu dia katakan kakaknya menyesal punya adik seperti Tifa yang kerjaannya hanya fitnah, ujar kebencian. Sudah dibilang kakaknya tetap tidak mau dengerin gitu ya. Makanya kakaknya ini double ya, sampai tiada. Semoga almarhum Husmukutima dan Tifa menerima balasan di dunia berupa penjara. Ya semoga almarhum diterima ya. LOL Lega, semangat dokter Tifa. Aku yakin dokter orang baik-baik dalam memfitnah, tapi semoga ditempatkan di Nusa Kembangan. Aduh ngeri banget ini. Ini ngeri-ngeri kali kok komennya. Bang Sucipto, saya akan selalu mendoakan Dokter Tifa karena dia memilih jalan yang benar. Oke, semoga dari Dokter Tifa dimudahkan urusannya supaya dia gampang memilih masuk Cipinang atau Nusa Kembangan. Amin. Aduh, itu arahnya kemana ini ya? Agak gimana juga gitu ya. Ini si Bang ya. Kita lanjut. Tifa jangan memperlakukan rakyat Indonesia itu bodoh. Kamu kira dengan framingmu itu rakyat mempercayai? Tidak sadar kalau nyakitin Bapak Jokowi itu sama dengan menyakitin rakyat Indonesia. Setuju.
Sujo Aliron. Mana 8847 ya. BS Lantur, fitnah jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Yoi. Banget Pak, banget, saya setuju itu ya. Kita lanjut. Eros 5596, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Udah tadi Pak, Bapak ngikut aja. Aduh. Kasan Fin Kak 123, semoga secepatnya Tifa masuk penjara biar aman, gak ada fitnahan yang berlebihan di Indonesia. Ya semoga ya, proses saja. Reja Redin 7627, ya Tifa, kamu memelas di medsos dengan meninggalkan kakakmu, dengan meninggalnya kakakmu, sorry, tapi kamu lupa fitnahan cacian yang kau pertontonkan di medsos. Jangan kau seolah-olah kau tersakiti. Kau tidak merasa berapa sakit hati Pak Jokowi dan keluarganya yang kau hina, kau fitnah. Juga sakit hati kami para pendukung Pak Jokowi. Yoi. Ini ajab kau beragama. Allah tidak tidur Tifa. Itu bukan gua yang ngomong ya. Itu komentar dari Reja. Siapa lagi nih? Kita lanjut ya. Ali Rohman 8847. Nggak usah bawa-bawa Al-Quran. Al-Quran tidak digunakan untuk kebohongan. Benar, saya setuju Bang Ali ya. Untuk mencaci maki, tapi untuk kebaikan. Ya. Iya, udah tidak ada yang percaya dengan hati munafik. Ya. Kebencian dibalut mencari kebenaran. Ya. Keren kata-kata abang kita ini. Mulyana Kudus Iva TP ya. Semoga Dokter Tifa selalu sehat jasmani rohani hingga kuat tabah dan betah di penjara. Astaga, ini komentarnya dalam ya teman-teman ya. Theo Sambalado, Tifa engkau wanita tangguh ibarat emas. Wih keren. Terus tapi emas yang mengambang di sungai, anjay. Kami bangga kepadamu. Waduh. Sri Suryani IB 6PI, Tifu buat gue yang nggak penting. Lo jelasin tentang kronologi kakak lo meninggal. Yang penting lo siap-siap aja masuk penjara. Iya benar. Itu mah alasan ya yang kita butuhkan, kejelasannya ya. Itu teman-teman ya. Jess Sumanti, tega-teganya kau Tifa membacakan ayat-ayat suci. Wow, kau bersedih. Tetapi pernah kau Tifa memikirkan penghinaannya, penghujatan serendah-rendahnya kepada Pak Jokowi dan keluarganya? Tifa, pernah kau merasakan betapa sakitnya seperti teriris-iris hati Pak Jokowi dan keluarga atas perlakuan kalian Tifa dan kawan-kawan kepada Pak Jokowi dan keluarga? Makanya bertobatlah hai Tifa. Panjang banget ya. Oke juga ini Pak Jeff. Mbah Men ya. Semoga kau segera menyusul Tifa. Jangan. Ngeri itu. Kasihan si Tifa sudah nyungsep tertimpa tembok. Alif ya. Laskar Cepik, Tifa seperti jihad membela kebenaran, padahal dia sendiri tukang fitnah pembela kesalahan. Asik. Keren. Leo Channel S Channel 531. Nggak perlu baca ayat, hadapi kenyataan, terimalah serat cinta dari Polri. Oke. Jong 7825, mungkin kakak Siva shock lihat kelakuan adiknya yang nggak sembuh ke bawah pikiran, maka sadarlah kau Tifa. Ya sadarlah. Imam Sapil FM 9XN, sehat selalu Pak Jokowi, kejar terus orang yang telah memfitnah keluarga Pak Jokowi ya. Kejar sampai ke ujung kulon. Koril Moon, semua sesuai dengan amal perbuatanmu Tifa. Ya benar Bang. Nagaraya
Persada 3427. Ayo semua para pendukung Bapak Jokowi, kita sama-sama mendoakan semoga Abang si Tifa ini diterima di surganya Allah. Dan kita doakan juga semoga si Tifa cepat-cepat diperiksa atas pencemaran nama baik Bapak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, dan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya cepat dalam ada kepastian hukum. Kalau memang dia bersalah, segera dihukum sesuai amal perbuatan agar kedepannya tidak muncul lagi Tifa-Tifa berikutnya. Cukup satu Tifa saja. Oke, benar. Bagaimanapun kita tetap mendoakan teman-teman ya. Ubay Hussein turut berduka cita untuk Dr. Tifa. Isan ini semoga Bu Dr. Tifa diberi kesabaran dan dipanggilnya ke Polda untuk mengklarifikasi strip saksi sebagai tersangka. Ya. Oke teman-teman, itulah tadi video komentar teman-teman yang sangat luar biasa dan menurut saya ini keren. Ayo penuhin lagi kolom komentar apa pandangan kalian dari pembahasan video kita ini teman-teman. Oke, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ba Ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.